Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustin, saya dari kelas 10B, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan memaparkan sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu untuk mengidentifikasi faktor pembentukan identitas individu dan kelompok secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat secara tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan peran institusi sosial dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Individu, kelompok, dan hubungan sosial. Dalam ilmu sosiologi, kalian semua pasti mengetahui bahwa setiap individu pasti memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Bahkan, Aristoteles menyebut manusia dengan istilah zoonpolitikon, yang tak lain memiliki pengertian bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam artian, kita tidak bisa hidup sendiri, teman-teman. Kita akan membahas bagian yang A, yaitu individu dan kelompok. Yang pertama ada pembentukan identitas individu dan yang kedua adalah pembentukan identitas kelompok. Kita bahas yang pertama yaitu pembentukan identitas individu. Individu merupakan subjek atau perseorangan yang memiliki daya pikir, kehendak, keinginan, dan rasa kebebasan yang berkegiatan. Identitas sendiri adalah ciri yang melekat pada diri seseorang yang bersifat khas. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, identitas dapat berupa nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta pekerjaan. Itu semua adalah identitas yang melekat pada diri masing-masing orang dan setiap orang memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Dalam pembentukan identitas individu ada yang namanya sistem kepribadian. Sistem kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor teman-teman. Yang pertama ada faktor genetik, yaitu faktor keturunan. Yang kedua ada faktor geografis, yaitu faktor lingkungan. Yang ketiga ada faktor kelompok. Yang ini adalah kepribadian yang dibentuk ketika seseorang bergabung dengan satu kelompok. Yang keempat adalah faktor kebudayaan yang melekat pada setiap kebudayaan dan setiap orang pasti berbeda-beda. Yang kelima ada faktor pengalaman. Kepribadian seseorang juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang telah terjadi selama hidupnya. Dalam pembentukan identitas individu ada yang namanya sistem sosialisasi. Sistem ini memiliki 4 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, yang jelas pasti setiap orang butuh waktu untuk mempersiapkan ketika dia akan bersosialisasi. Yang kedua adalah tahap meniru, yang ketiga adalah tahap siap bertindak, dan yang keempat adalah tahap siap menerima norma kolektif. Norma kolektif ini apa sih sebenarnya? Norma kolektif adalah suatu kondisi di mana seseorang telah diterima dalam masyarakat dan dia telah menempatkan dirinya dalam masyarakat serta dapat berinteraksi lebih luas lagi dalam masyarakat. Selanjutnya ada sistem tindakan. Dalam bertindak, seorang individu memiliki 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem budaya, yaitu suatu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang karena ia tergabung atau menetap dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu sistem sosial, bagaimana tindakan yang dilakukannya ketika dia bersosialisasi. Dan yang ketiga adalah sistem kepribadian, yaitu tindakan yang ditunjukkan karena kepribadian individu tersebut. Yang kedua, pembentukan identitas kelompok. Kelompok sendiri merupakan sekumpulan individu yang berada di satu tempat yang terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Nah, identitas kelompok merupakan identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Dampaknya ialah muncul identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga kebutuhan kelompok. Contohnya teman-teman kalian di sekolah. Ada beberapa faktor pendorong identitas kelompok teman-teman. Yang pertama yaitu kreativitas. Seseorang bisa saja tergabung dalam suatu kelompok tertentu karena suatu kreativitas yang dimilikinya. Kemudian identitas kelompok itu sendiri. Yang ketiga adalah status sosial. Seseorang bisa saja tergabung dalam suatu kelompok tertentu karena status sosial yang dimilikinya. Kemudian media massa. Bagaimana seseorang itu terlihat oleh khalayak umum di media massa. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, identitas kelompok ini akan menimbulkan suatu konsekuensi teman-teman, yaitu in-group dan juga out-group. Apa sih sebenarnya in-group dan out-group ini?
Jadi gini, terkadang individu meremehkan kelompok lain karena dianggap tidak memiliki kualitas tertentu sebagaimana yang dimiliki oleh kelompoknya sendiri. Adapun kelompok yang menganggap dirinya punya kualitas khusus disebut dalam kelompok in-group. Nah, yang artinya mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut, yang kemudian memunculkan suatu pengakuan. Tapi sebaliknya, individu akan bersikap berbeda terhadap orang yang tidak termasuk dalam kelompoknya tersebut, bahkan cenderung menunjukkan sikap antagonis atau antipati. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan sosial. Apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial adalah interaksi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan tujuan tertentu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat hubungan sosial, syarat hubungan sosial, faktor yang mempengaruhi hubungan sosial, proses hubungan sosial, dan yang terakhir adalah dampak hubungan sosial. Yang pertama ada sifat hubungan sosial. Sifat hubungan sosial yang pertama ada aksidental atau tidak direncanakan. Nah, interaksi sosial ini bisa terjadi secara tidak sengaja. Misalnya, ketika seseorang bertanya arah kepada orang yang belum dia kenal, meski keduanya belum mengenal satu sama lain, interaksi tersebut termasuk dalam interaksi sosial. Yang kedua, berulang tetapi tidak berencana. Terkadang, seseorang sering melakukan sesuatu secara berulang tanpa disadari nih. Misal ketika kita menyapa teman-teman di sekolah. Yang ketiga ada teratur, tak direncanakan tetapi umum. Contohnya ketika kita salim atau menyapa satpam, tukang kebun di sekolah. Ini merupakan suatu hal yang tidak direncanakan tetapi umum untuk dilakukan. Dan yang keempat ada resiprokal. Resiprokal adalah interaksi antar dua individu atau lebih yang bersifat timbal balik. Yang kedua ada syarat hubungan sosial. Dalam hubungan sosial ada memuat dua syarat. Yang pertama adanya interaksi sosial dan komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini terdapat 4 syarat teman-teman. Yang pertama adanya komunikan, yaitu orang yang menyampaikan perasaan, pesan, atau pikiran terhadap orang lain. Yang kedua adanya komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimkan pesan, pikiran, atau perasaan oleh komunikator. Yang ketiga ada pesan, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan oleh komunikator tersebut. Dan yang terakhir adanya media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang ketiga ada dampak hubungan sosial. Dalam hubungan sosial ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu terbentuknya keteraturan sosial. Kemudian munculnya penemuan-penemuan baru, dan yang terakhir peran nilai dan norma sosial tetap terjaga. Tetapi, di samping itu, hubungan sosial juga memiliki dampak yang negatif, antara lain timbulnya kelompok-kelompok yang menyimpang dan timbulnya solidaritas sosial yang berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar individu. Nah, hubungan antar individu memiliki ciri-ciri teman-teman. Yang pertama adalah dilakukan oleh dua individu, yang kedua terdapat penyampaian pesan dan pemberi respon, dan yang ketiga cenderung membentuk komunikasi dua arah. Nah, realitas hubungan antar individu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, identitas individu, yang kedua, status dan perannya, dan yang ketiga, kondisi alam dan lingkungan sosial tempat orang tersebut tinggal. Selain ada hubungan antar individu, ada juga hubungan antar individu dan kelompok. Nah, ada 2 ragam teman-teman. Yang pertama adalah ragam hubungan antara individu dengan kelompoknya. Contohnya nih, ketika kita berdiskusi dengan teman-teman di kelas. Dan yang kedua adalah ragam hubungan antara individu dengan kelompok lain. Misalnya ketika ada 2 tim sepak bola yang saling bertanding untuk menjadi pemenang. Setelah itu ada hubungan antar individu dengan kelompok. Nah, biasanya jenis hubungan ini dilakukan dari sebuah kelompok kepada seseorang yang dianggap penting dan juga berwenang. Contohnya nih, ketika kita belajar di sekolah oleh seorang guru, maka itu adalah contoh hubungan antara individu dan kelompok, di mana guru yang mengajar sebagai individu dan kita sebagai siswanya adalah kelompok. Hubungan antar kelompok dalam masyarakat terbagi dalam 2 cara, yaitu formal dan juga non-formal. Formal yaitu tentang peran sosial yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, contohnya sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan lainnya. Yang kedua ada non-formal, yaitu sosialisasi
atau proses belajar tentang peran sosial yang dilakukan secara tidak terstruktur dan tidak sistematis melalui interaksi dengan orang-orang di lingkungan keluarga, teman sebaya, dan juga masyarakat. Nah, sosialisasi nonformal ini bertujuan untuk mengajarkan individu tentang nilai-nilai, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat tempat mereka tinggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian D, yaitu institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang unsur penting yang ada dalam pembangunan institusi sosial, fungsi institusi sosial, dan juga ketertiban sosial melalui institusi sosial. Yang pertama ada unsur-unsur penting dalam pembentukan institusi sosial. Ada 3 unsur, yaitu kode perilaku, sumber kebudayaan, dan juga ideologi. Yang kedua ada fungsi institusi sosial. Yang pertama yaitu memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua menjaga keutuhan anggota masyarakat. Yang ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat dalam pengendalian sosial. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan solidaritas masyarakat tentunya. Ketertiban sosial melalui institusi sosial. Keberadaan institusi sosial dapat menjaga ketertiban sosial. Sebelum menghasilkan ketertiban sosial, perlu dipahami dahulu tentang yang pertama yaitu proses menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua yaitu institusi sosial sebagai tolak ukur ketertiban dalam masyarakat. Sekian pembahasan dari saya, Cynthia Agustin dari kelas 10B mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.